Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi 'alal muti'i bit-taufiq wal inabah. Ahmaduhu wa ashkuruhu syukran yaftahu liqa'ilihi minal mazid babah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أنزلت بشريعته أزلام الكفر وأنصابه وبعثته لإعلاء كلماتك فقام بذلك صابرا على ما فيه سبيلك عصابا. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, alhamdulillah rabbil alamin. Kesempatan hari ini saya akan membahas tentang tanda-tanda orang munafik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang dinamakan orang munafik yaitu orang-orang yang berpura-pura menampakkan keislamannya dengan mengucapkan kalimat syahadat, mengerjakan salat dan lain sebagainya, hanya segera kelak belaka. Saudaraku, hal ini didasarkan atas firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Saudaraku, adapun sebab-sebab seorang menjadi orang munafik ialah banyak sekali, saudaraku, baik yang diberitakan oleh Al-Qur'anul Karim maupun hadis. Hal ini antara lain dapat diambil kesimpulan. Yang pertama yaitu sebab didorong adanya keinginan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, biasanya sebab adanya rasa dendam terhadap kaum muslimin, lalu ia menyamar menjadi muslim guna mencari kesempatan untuk merongrong Islam dan umat dari dalamnya. Jadi tipe orang munafik yang kedua ini yang paling berbahaya bagi orang Islam. Seperti contoh, saudaraku, yang pernah terjadi pada diri Umar bin Khattab sejak beliau menjabat sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Adanya seseorang yang bernama Abu Lu'lu asal Majusi. Ia masuk Islam, saudaraku, hanya untuk melampiaskan dendamnya, sehingga ia berhasil menikam Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau tengah melakukan sholat subuh bersama kaum muslimin dengan khusyuknya, saudaraku. Kemudian pembunuh munafik ini menyembelih lehernya sendiri setelah melukai 13 orang lainnya. Demikian juga, saudaraku, nasibnya yang dialami oleh khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana beliau tengah membaca Al-Quran di rumahnya, sempat ditikam hingga meninggal. Semua itu adalah ulah dari Abdullah bin Sabah, asal Yahudi, saudaraku, dengan menyamar sebagai orang Islam yang kemudian melakukan peranannya sebagai tukang masak fitnah di tengah-tengah masyarakat muslim dengan cara mengadu domba di antara mereka, sehingga berhasil mematangkan niatnya yang jahat tadi. Masih banyak lagi contoh-contoh, saudaraku, yang nyaris membahayakan jiwa yang ditimbulkan oleh orang munafik.
Justru itulah pantas sekali pelaku yang membahayakan umat ini, gejala dan ciri-cirinya banyak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, biasanya jika mereka tengah berkumpul dengan orang Islam, maka secara spontanitas mereka menyatakan sebagai muslim, saudaraku. Akan tetapi kalau mereka berada di tengah-tengah kawan sesamanya, mereka mengatakan bahwa pernyataannya kepada orang-orang Islam itu hanya sekedar kedok saja, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Al-Qur'anul Karim di Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 14 kalau tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya, saudaraku, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Yang kedua, saudaraku, sebab iman yang mereka miliki hanya berpura-pura sebagai kedok saja, maka orang-orang munafik ini mudah sekali berubah pendiriannya karena terombang-ambingkan situasi. Akibatnya mereka menjadi pelimpan. Bahkan kadang-kadang mereka sering dihantui oleh ragu dan was-was, sehingga ada perubahan sedikit saja nampak sekali kegelisahannya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, surah Al-Hadid ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunadunakum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Subhanallahul azim. Yang artinya, saudaraku, orang-orang munafik itu memanggil mereka, yaitu orang-orang mukmin, seraya berkata, bukankah dahulu kami bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta tertipulah angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Al-Hadid ayat 14. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang munafik ini tidak rela, saudaraku, melihat kejayaan Islam, sehingga kalau mereka melihat kebangkitan Islam, kegairahan kaum muslimin dalam beragama, maka bertambah sakitlah hatinya, sehingga rongrongan pun semakin menjadi sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shallallahul azim. Yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, saudaraku. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih sebab mereka dusta. Terus yang ketiga, saudaraku, menurut Al-Quran, bahwa orang-orang munafik itu sebenarnya tidak berbobot. Tubuh mereka tampak gagah-gagah dan pakaiannya selalu mentereng. Omongan mereka selalu tinggi dan mengagumkan, tetapi mereka ibarat kayu berlubang dengan yang disandarkan, saudaraku, sehingga tidak mempunyai kekuatan yang hakiki karena tidak memiliki akar.
sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yasabuna kulla shay'atin 'alaihim adu fadharhum qatalahumullahu anna yufakun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, saudaraku, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadi kamu kagum, dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditunjukkan kepada mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Surat Al-Munafiqun ayat 4, saudaraku. Terus yang keempat, saudaraku, suka pamer, menunjukkan kebaikan dan jasa-jasanya, sehingga membuat mereka itu suka sekali dipuji, disanjung, sampai pada hal yang sebenarnya bukan jasanya sendiri. Seperti diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim surat An-Nisa adalah ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina wa yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya, saudaraku, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan solat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa ciri dan gejala-gejala orang munafik yang telah dipaparkan oleh ayat-ayat Al-Quran telah menunjukkan betapa bahayanya orang-orang munafik ini di tengah-tengah masyarakat dan bangsa yang sedang membangun. Karena mereka itu akan selalu merongrong keamanan dan kestabilan negara. Justru itulah benar sekali bahwa Islam memandang orang munafik sebagai orang kafir dan lebih bahaya daripada orang yang secara terang-terangan menampakkan kekafirannya. Sebab mereka itu selalu berbuat kerusakan di muka bumi, menimbulkan kejahatan-kejahatan. Mereka pandai berpura-pura di hadapan musuh-musuhnya, serta pandai mengetahui dan memanfaatkan kelemahan musuh-musuhnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Allah memberi perhatian yang khusus di dalam Al-Quran terhadap mereka ini, yakni akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat nanti. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka. Terus surat Taubah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha yasbuhum wa la'anahumullahu wal hum adzabun muqim. Yang artinya Allah akan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka bagi mereka, dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Saudaraku, dari ayat ini masing-masing telah menunjukkan adanya ancaman siksa yang ditunjukkan kepada orang-orang munafik sebagai balasan atas perbuatannya yang membahayakan dan mencelakakan orang lain, baik secara individu maupun kolektif. Justru itulah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai dosa besar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un
man kana fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslun min nifaq hatta yad'aha idza tumina khana wa idza hadatha kadaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajar. Yang artinya kurang lebihnya, saudaraku, barang siapa yang di dalam dirinya terdapat 4 hal, maka dia munafikun yang murni. Barang siapa yang di dalamnya dirinya terdapat salah satu daripadanya, maka di dalam dirinya terdapat pekerti munafik, sehingga yang meninggalkannya, yaitu apabila ia dipercaya maka mengkhianati, apabila berkata maka mereka dusta, apabila berjanji maka mengingkari, dan apabila bertengkar keji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa seseorang yang di dalam dirinya terdapat 4 perangai, maka orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang benar-benar munafik. Dan seseorang yang mempunyai sebagian dari 4 perangai-perangai itu, maka di dalam dirinya terdapat kemunafikan sesuai dengan kadar perangai itu. Yang keempat, perangai yang dimaksud ialah mengkhianati amanat, dusta dalam pembicaraan, menyelisihi perjanjian, dan keji dalam pertengkaran. 4 hal ini tidak keluar dari orang-orang yang hatinya penuh dengan keimanan. Yang pertama, saudaraku, mengkhianati amanah adalah salah. Mengkhianati amanah itu adalah suatu penganiayaan terhadap pemiliknya. Amanat ini mencakup segala sesuatu di dalam kepercayaan orang lain kepada dirinya, baik berupa harta, kehormatan, atau hak-hak lain, bahkan syariah yang syariat yang sampai kepada kita pun termasuk amanah. Oleh karenanya Allah menyebut orang yang tidak mengamankan Al-Quran dan tidak mengikuti Rasulullah SAW dengan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum antum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga kamu jangan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Kedua, saudaraku, dusta dalam pembicaraan adalah dasar kemunafikan, dan pekerjaan yang merendahkan serta menghilangkan kepercayaan kepercayaan orang lain kepada dirinya, baik dalam lapangan perdagangan, pembicaraan, persaksian dan sebagainya. Pembohong atau pendusta pada hakikatnya adalah orang mati di tengah-tengah orang hidup. Yang ketiga, menyelisihi atau merusak perjanjian adalah termasuk bagian dari bohong dan menyia-nyiakan kepercayaan, menjadikan aib pada pekerjaan, bahkan dapat menghilangkan manusia dari keuntungan yang besar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelisihi janji ini termasuk ke dalam golongan dosa besar yang yang manakala seseorang telah bermaksud menyelisihinya pada waktu mengadakan perjanjian, namun apabila pada waktu di perjanjian dibuat ia tidak bermaksud menyelisihi, maka tidak termasuk dosa besar dan tidak termasuk tanda-tanda kemunafikan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila seseorang mampu untuk memenuhi janji namun tidak mau memenuhi, maka ia mendapat dosa menyelisihi janji. Yang keempat, saudaraku, keji dalam pertengkaran dan tidak mau mengetahui kebenaran lawan adalah termasuk tanda-tanda kemunafikan, dan anak menarik kepada dosa-dosa dan kerusakan-kerusakan yang banyak. Orang yang keji dalam pertengkaran adalah mengingkari hak-hak lawan, menghalalkan harta dan kehormatan. Keji dalam pertengkaran adalah penyakit, saudaraku, yang jahat dan yang merusak moral masyarakat.
Oleh karenanya sudah sewajarnya saudaraku kalau hal ini menjadi tanda kemunafikan di dalam dunia. Demikian saudaraku, biar singkat, semoga bermanfaat. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.